Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Astia Lestari dengan NIM 190005158. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu keragaman agama yang ada di Indonesia? Apakah ada yang sudah tahu? Hayo, apa saja? Apa? Ada yang belum tahu juga? Oke, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, sudah siap untuk mempelajari bersama? Siap? Oke, kita mulai ya. Nah, jadi ragam agama yang ada di Indonesia itu terdiri dari 6 jenis ya. Yuk simak bersama-sama. Apa saja sih itu? Nah, yang pertama itu ada agama Islam. Lanjut, yang kedua ada agama Kristen. Yang ketiga ada agama Katolik. Yang keempat ada agama Hindu. Yang kelima ada agama Buddha. Dan yang keenam ada agama Konghucu. Kita lanjut ke materi ya. Nah, yang pertama yaitu ada agama Islam. Nah, untuk agama Islam memiliki kitab suci yang dinamakan dengan Kitab Al-Quran. Lalu untuk tempat ibadah yaitu di masjid dan pimpinan yaitu ustadz atau kiai. Di sini juga ada terdiri dari 3 contoh hari besar agama Islam. Yang pertama yaitu ada Hari Raya Idul Fitri, yang kedua yaitu Hari Raya Idul Adha, dan yang ketiga yaitu Tahun Baru Hijriyah. Yang kedua ada agama Kristen. Agama Kristen memiliki kitab suci yang disebut dengan Alkitab. Lalu tempat ibadahnya yaitu di gereja, dan pemimpin agamanya disebut dengan pendeta. Lalu di sini ada agama Katolik. Agama Katolik memiliki kitab suci yang disebut dengan Alkitab. Lalu tempat ibadahnya disebut dengan gereja. Dan pemimpin agamanya disebut dengan paus, uskup, dan romo. Nah, untuk hari besar agama Kristen dan Katolik itu sama ya. Nah, contohnya di sini ada Paskah, Hari Natal, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian agama yang keempat yaitu Hindu. Nah, agama Hindu memiliki tempat ibadah yang disebut dengan pura. Lalu kitab sucinya disebut dengan Weda. Dan pemimpin agamanya disebut dengan pedanda dan pandita. Untuk hari besar agama Hindu contohnya adalah yang pertama ada Nyepi, yang kedua ada Saraswati, dan yang ketiga ada Galungan dan Kuningan. Nah, agama yang kelima yaitu adalah agama Buddha. Nah, agama Buddha memiliki tempat ibadah yang disebut dengan vihara, lalu kitab sucinya disebut dengan Tripitaka, dan pemimpin agamanya disebut biksu atau bikuni. Contoh hari besar agama Buddha diantaranya yaitu ada Katina, Asada, dan Waisak. Nah, agama yang terakhir yang nomor 6 yaitu adalah Konghucu. Nah, Konghucu memiliki kitab suci yang disebut dengan Shizun Wujing dan memiliki tempat ibadah yang disebut dengan kelenteng. Lalu, pemimpin agamanya disebut dengan Jiaosheng atau Wenxi.
Untuk hari besar agama Konghucu, di sini contohnya yaitu yang pertama ada Cap Gomeh dan yang kedua ada Tahun Baru Imlek. Nah, gimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang keragaman agama yang ada di Indonesia? Coba, ada berapa agama di Indonesia? Benar sekali. Ya, ada 6 jenis agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi tadi kita sudah bahas tentang 6 agama beserta dengan nama masing-masing kitab, tempat ibadahnya, dan sebutan masing-masing pemimpin agamanya. Dan juga beberapa contoh dari hari besarnya. Nah, anak-anak, walaupun kita ada keberagaman agama yang ada di Indonesia, tetapi kita tetap harus selalu rukun dan damai ya. Sekian untuk materi hari ini, dan jangan lupa untuk dipelajari kembali ya. Kemudian kalian kerjakan latihan soal-soalnya supaya nanti saat penilaian harian semuanya mendapatkan nilai yang baik. Selamat belajar ya anak-anak, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.